Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan review cooling pad murah teman-teman ya. Ini kita coba lihat dulu nih di dashboardnya. Dan di sini katanya super silent. Jadi tanpa terdengar kencang untuk kipasnya, rapid cooling, dan juga di sini kita coba lihat ada plug-in payment ataupun baterai payment. Nah, di sini saya tipenya yang baterai payment teman-teman ya. Jadi ada baterainya. Nah, di sini untuk beratnya sendiri di 38 gram. Kemudian ini untuk bahannya dari ABS, dan ini kalau misalkan dari aluminium ini udah keren banget, tapi ini plastik teman-teman ya, seperti itu untuk build-nya seperti itu ya. Oke, langsung saja di sini teman-teman, yuk kita buka untuk si paketnya. Kita lihat nih cooling pad-nya di dalam teman-teman. Nah, ini dia ya. Nah, sekilas sih di sini tampak seperti aluminium atau besi ya untuk cooling pad-nya. Nah, cuman ini sayangnya memang plastik teman-teman ya, plastik ABS, tapi build quality-nya ini bagus kok, enggak mengecewakan. Nah, kita buka lagi di dalamnya ada apa aja ini. Oke, dia dapat kabel USB micro teman-teman ya, bukan Type C. Ini masih menggunakan kabel USB micro seperti itu teman-teman ya. Dan ini juga kabelnya cukup panjang nih teman-teman ya, ini menarik nih ya. Oke, nah selanjutnya di sini kita coba lihat build quality-nya lebih detail teman-teman. Nah, di sini ya untuk di bagian bawah ya. Nah, itu di bagian bawah ada tombol on off-nya. Jadi ini udah tipenya ada baterai. Di situ ada titik kecil, itu adalah LED ya. Kalau misalkan kita charging itu nyala warna merah. Nanti kita coba lihat teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini bagian atas itu penjepit. Kalau di bawah itu bukan penjepit teman-teman, jadi itu permanen. Nah, yang bisa bergerak naik turun itu yang atasnya seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman, di sini saya mau coba tes nih ya. Nah, kita coba nyalakan. Nah, ini dia nyalanya seperti ini, dan juga sudah ada LED-nya di dalam teman-teman. Cuman memang masih belum RGB, tapi dengan harga 50 ribuan ini kalau menurut saya udah lumayan lah, udah bagus seperti itu. Oke ya. Nah, ini nyalanya warna biru ya. Ini kelihatannya harusnya biru tua, tapi di kamera seperti warna ungu. Nah, ini kalau misalkan posisinya lagi dicas seperti ini ya, ada LED-nya warna merah. Nanti kalau misalkan penuh ini mati teman-teman ya. LED warna merahnya ini mati, berarti itu tandanya udah penuh. Nah, di situ adalah posisi baterai tersimpannya teman-teman ya, di atasnya ini. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini kalau misalkan kita nyalakan ternyata ada perbedaan kecepatan kipas teman-teman. Nah, tadi pas saat kita menggunakan baterai dan di sini kita cas, ini lebih kencangan pada saat seperti ini tercolok dengan USB seperti ini teman-teman. Kita coba bandingkan di sini kecepatan udaranya ya. Nah, di sini saya coba tes eksperimen dengan menggunakan tisu seperti ini. Kita akan coba lihat nanti ketika kita nyalakan si tisu ini sampai mana gitu kan kencangnya si anginnya ini. Kita coba praktekkan, kita coba buktikan di sini teman-teman, dan nanti kita akan bandingkan dengan mencolokkan dengan kabel USB ya. Oke, karena di sini semacam cooling pad, jadi kita tidak bisa cek dengan menggunakan termogan ya. Percuma cek dengan termogan, nggak bisa, karena ini hanya mengandalkan kipas saja seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya, dia naik. Nah, untuk kualitas angin yang dihasilkannya seperti ini. Oke, ini kalau menurut saya cukup kerasa gitu dingin teman-teman ya. Kalau di HP, disimpannya di HP dingin. Nah, kalau HP-nya memang metal, si backdoornya itu metal, ini pasti akan cepat terasa dinginnya seperti itu ya. Nah, ini ya, ini bedanya fan cooler yang sudah ada thermalnya di bawah tuh, itu ya, beda ya ini dengan menggunakan kipas seperti ini. Nah, ini kita coba tes dengan menggunakan colokan ya. Kita colokan dengan menggunakan charger ya di sini. Nah, kita coba nyalakan. Nah, dia teman-teman lihat di sini, dia lebih tinggi ya dari si kapasnya. Oh, dari si tisunya, sorry. Nah, dia lebih tinggi tuh. Dia lebih tinggi, gerakannya juga lebih cepat ya. Jadi memang kalau misalkan kita dicolokkan seperti ini untuk kualitas anginnya tuh lebih kencang teman-teman, seperti itu. Beda hanya ketika kita cabut ya tanpa menggunakan kabel USB ini,
ini biasa gitu, tapi kencang sih, cuman lebih kencang lagi jika kita menggunakan langsung adapter dan kabel USB ini. Nah, kita akan coba di sini praktekkan, kita coba pasang di smartphone-nya bagaimana. Di sini untuk HP-nya saya menggunakan Poco X3 Pro ya. Di sini saya menggunakan Poco X3 Pro, dan di sini bagusnya lagi dia tidak mengganggu ke tombol power. Jadi kita bisa langsung ke paling sebelah dekat kamera, karena area situ yang paling terasa sering panas kalau misalnya kita saat bermain game, teman-teman ya. Nah, di sini lihat teman-teman ya, itu tidak mengganggu tombol. Kan ada tuh biasanya yang mengganggu malah memijit si tombol power seperti itu ya. Nah, kita coba nyalakan di sini teman-teman. Seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita pakai di smartphone-nya tuh ya gambarannya, tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau menurut saya untuk di Poco X3 Pro juga cukup bagus lah, cukup pas gitu ya, tidak harus ada yang dimodifikasi dan lain sebagainya. Nah, ini ya, ini enak nih kalau misalkan main game seperti ini ya, lebih adem gitu kan. Meskipun ya fan cooler atau cooling pad ini kalah dibanding fan cooler yang sudah menggunakan heatsink. Beda ya, itu juga beda kualitas, beda harga. Bagi fan cooler yang menggunakan heatsink seperti contoh yang sering saya pakai ya, Memo DL05, itu memang dingin banget. Kalau kita coba tembak dengan menggunakan termogan ya, dia bisa sampai di 7 derajat Celcius. Kalau cooling pad seperti ini ya kita nggak bisa teman-teman, nggak bisa cek gitu kan, atau suhunya seperti apa, karena ini sejenis kipas biasa seperti itu, kipas angin lah ya, seperti itu. Nggak cuman modelnya seperti ini, lebih praktis lagi, ada baterainya seperti itu. Kalau menurut saya sih udah oke banget lah, udah sip. Ya cuma teman-teman di sini kalau misalnya kita coba bermain game atau Genshin Impact, kalau dengan menggunakan fan cooler ataupun cooling pad seperti ini itu kurang recommended ya. Kenapa? Karena ya sekelas Genshin Impact itu bisa cepet banget panasnya. Jadi disarankan kalau kita coba main Genshin Impact itu harus menggunakan fan cooler yang sudah ada heatsinknya, seperti contoh di sini Memo DL05 yang sering saya pakai. Nah, itu baru efektif untuk meredam dingin yang ada di HP pada saat kita bermain Genshin Impact, teman-teman ya. Oke, mungkin ini saja ya teman-teman untuk ke video kali ini, review cooling pad ya dengan harga ekonomis ya, murah teman-teman, 50 ribuan cukup ya kalau misalnya kita ingin berlama-lama bermain game sekelas PUBG Mobile, PUBG New State ataupun Mobile Legends, Free Fire seperti itu. Ini udah recommended kalau menurut saya teman-teman. Untuk daya tahan baterainya di sini bertahan sekitar kurang lebih 2 jam teman-teman ya. Ini dengan menggunakan baterai yang ada di dalamnya. Bagi teman-teman di sini yang mau beli atau berminat, teman-teman bisa langsung cek di deskripsi ya. Di situ ada produk yang pernah saya pakai dan ada linknya My Collection. Nah, nanti teman-teman klik saja di situ, nanti akan langsung terlihat produk-produk yang pernah saya pakai ya, termasuk cooling pad ini ada di situ linknya teman-teman ya. Oke, itu saja mungkin ya di video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang lagi mencari cooling pad atau fan cooler murah. Oke, itu saja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman.